Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Dr. Miftadin MA dan juga tak lupa teman-teman pasca sarjana program Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga. Perkenalkan, nama saya Ahid Ilyas Al-Fatah. Di sini saya akan memaparkan mengenai perkembangan pemikiran Islam di kawasan Timur Tengah. Khususnya pada kali ini saya akan membahas mengenai pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Muhammad Syahrur, dan juga Taqiyuddin Al-Nabhani. Ya. Langsung saja ya, berangkat dari latar belakang permasalahan berupa perkembangan pemikiran keislaman sepanjang sejarah ya, menunjukkan berbagai macam ragamnya. Ada yang keberagaman mengenai metodologi, ada yang kerangkanya berpikirnya, dan orientasinya juga sama. Dan ini sudah terlihat sejak zamannya Khulafaur Rasyidin ya, sampai saat ini. Terus saja memunculkan suatu keberagaman. Kemudian pada saat itu terjadi kemunduran umat Islam. Salah satu penyebabnya, jika kita telisik kembali ya, di zaman pertengahan Islam itu terlihat adanya kebekuan pemikiran Islam. Dikarenakan banyak pemikiran filsafat yang ditawarkan muncul dengan pemikiran yang rasional, sehingga pada saat itu pintu ijtihad itu ditutupnya. Dengan adanya kemudahan ini kan tidak ada perkembangan mengenai tokoh-tokoh Islam untuk memunculkan pemikiran yang baru. Kemudian akhirnya khususnya di Timur Tengah ini muncul dan berkembang dengan latar belakang yang tadi saya jelaskan, memunculkan walaupun pemikiran mereka berbeda-beda, namun tujuan mereka tetap sama, yaitu memberikan wacana baru bagi agama Islam. Salah satunya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Muhammad Syahrur, dan juga Taqiyuddin An-Nabhani. Kemudian langsung saja masuk pada tokoh yang pertama yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dari biografinya akan saya sampaikan. Pertama, nama lengkapnya dari Muhammad bin Abdul Wahab ini yaitu Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Al-Masyarif At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah ataupun 1701 Masehi. Beliau lahir di kampung namanya Uyainah atau Najd. Nah, beliau berasal dari keluarga yang terkenal ya, keluarga para ulama. Salah satu ulama yang terkenal pada saat itu di abad ke-11 Hijriah yaitu kakeknya Muhammad bin Abdul Wahab ini, yaitu Sulaiman bin Ali yang menjabat sebagai qadhi di Raudah Sodair ini. Muhammad bin Abdul Wahab ini belajar di salah satunya ada di Mekah, Madinah, kemudian di Damaskus juga, dan juga Basrah. Di antara gurunya Muhammad bin Abdul Wahab ini yaitu pertama di Mekah beliau belajar dengan Abdullah ibnu Salim ibnu Muhammad Salim ibnu Isa al-Basri al-Makki, seorang ahli hadis yang sangat terkenal di masa itu. Di Madinah juga ada seorang guru yang namanya Muhammad Hayyat ibnu Ibrahim al-Sindi al-Hanafi, yaitu seorang ulama tarekat
Nasabandiyah ya, yang sangat kita ketahui sangat menentang bid'ah. Kemudian di tahun 1143 Hijriah, beliau mulai berdakwah sampai umur 92 tahun. Muhammad bin Abdul Wahab ini telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih 48 tahun lebih ya di Dariyah. Selain hidupnya diisi dan kegiatan menulis, mengajar, dakwah, jihad, serta mengabdi sebagai Menteri Penerangan Kerajaan Saudi di Tanah Arab. Kalau kita ketahui yang sering kita dengar, Muhammad bin Abdul Wahab ini terkenal dengan gerakan Wahabiyahnya. Pengikut beliau biasa menyebut dirinya sebagai Al-Muslimun atau Al-Muwahhidun, yang berarti pendukung ajaran yang memurnikan tauhid Allah. Karya-karya beliau ada kitab At-Tauhid, kitab Al-Kabair, dan Usul Al-Iman, Fadail Al-Quran, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian kita langsung ke pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu mengenai pemurnian Islam. Pada masa beliau, kehidupan masyarakat di Islam di Najd, tempat kelahirannya, sudah tidak mencerminkan lagi kehidupan yang Islami. Mereka tidak berakidah tauhid yang murni, serta meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak yang melakukan ritual-ritual yang sudah tidak sesuai syariat ya di saat ini. Sehingga beliau memunculkan, kalau seperti ini berarti dibutuhkan suatu ketauhidan yang murni, yaitu di mana memurnikan kepercayaan masyarakat dari segala bentuk khurafat dan bid'ah ya. Di sana pada saat itu banyak yang melakukan khurafat ataupun bid'ah. Nah, berarti menurut beliau kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bukunya beliau, kitab At-Tauhid, ya, pokok-pokok isi kitabnya yaitu diantaranya ya, ada yang pertama, yang boleh disembah itu hanyalah Allah. Kemudian meminta pertolongan bukan lagi kepada Allah menjadi suatu hal yang musyrik kan. Kemudian selanjutnya menyebut nabi, malaikat, syekh sebagai perantara doa juga merupakan perbuatan syirik. Kemudian meminta syafaat selain dari Allah merupakan perbuatan syirik juga. Nazar bukan karena Allah juga merupakan perbuatan syirik. Bersumpah selain Allah juga melakukan perbuatan syirik. Tidak percaya kepada qada dan qadar juga suatu hal yang kufur. Kemudian memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran juga. Nah, kemudian satu hal lagi, mengenai penafsiran Al-Quran dengan ta'wil adalah kufur. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di dalam akidah tauhid yang murni, menurut beliau ada 3 aspek yang paling utama, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifatnya. Selain mengenai pemurnian Islam, beliau juga mengajarkan kehidupan yang sederhana. Sebagai contoh, ketika di masjid itu didirikan berarti harus sederhana, tidak ada perhiasan. Termasuk juga di suatu kuburan juga tidak boleh dihias pada saat itu. Kemudian mengenai hukuman qiyas, rajam, dan potong tangan pada masa beliau juga dilaksanakan kembali. Selanjutnya, kalau kita tahu beliau ini sikapnya
sangat tegas terhadap praktek-praktek keagamaan yang sangat menyimpang. Termasuk pada saat di masa beliau ini banyak kaum sufi yang sedikit melenceng, akhirnya dengan tidak mentolerir ya, beliau menentangnya. Kemudian juga beliau sangat tidak mendukung sikap taklid ya dalam berpikir dan hanya bergantung kepada kitab-kitab klasik. Menurut beliau, salah satu penyebab kemunduran kaum muslim pada saat itu, salah satunya itu, tidak mau berkembang pemikirannya, hanya mengikuti apa yang sudah ada sebelumnya di buku-buku ataupun dari kaum ulama. Tidak mau mengkritisi. Sehingga beliau menyarankan dan mengajarkan untuk mengaktualisasikan dan menggalakkan cara berpikir yang positif, serta mengoreksi dengan kritis apa yang sudah ada, yang sudah disampaikan kepada ulama terdahulu dan juga di buku-buku termasuknya, agar seorang muslim ini tidak terjerumus kepada perbuatan taklid. Pada intinya, pemikiran beliau Muhammad bin Abdul Wahab ini intinya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan menghilangkan segala kesyirikan, kemusyrikan, bentuk taklid, dan sebagainya. Lanjut ke tokoh kedua, yaitu Muhammad Syahrur ya. Dari biografinya akan saya jelaskan. Muhammad Syahrur ini dilahirkan di Damaskus pada 11 April 1938 Masehi. Ayahnya bernama Daib bin Daib dan ibunya bernama Syadikah binti Sholih Falyun. Muhammad Syahrur ini beliau mengawali karirnya di pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya tersebut, di suatu lembaga pendidikan namanya Abdurrahman Al-Kawakibi, hingga tamat pada 1957. Pada tahun ini juga beliau memperoleh beasiswa pemerintah untuk melakukan studi lanjut mengenai ilmu teknik di Moskow, Uni Soviet ya. Kemudian tahun 1964 beliau berhasil meraih gelar diploma dalam bidang teknik sipil dan beliau pulang kembali ke Syria. Kemudian tahun berikutnya, berarti tahun 1965, beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Selanjutnya, oleh pihak universitas beliau dikirim lagi ke Irlandia untuk studi S2-nya pasca sarjana dalam spesialisasi mekanik tanah. Dan selain mekanik tanah juga beliau menekuni teknik fondasi juga di sana. Di kampus Ireland National University. Pada tahun 1969, beliau memperoleh gelar Master of Science dan juga memperoleh gelar doktor pada tahun 1972. Setelah itu, beliau sekaligus diangkat menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil di Universitas Damaskus. Selain menjadi dosen, beliau juga membuka biro konsultasi teknik. Selain belajar mengenai teknik, juga beliau tertarik untuk mengaji berbagai disiplin ilmu, terutama kajian keislaman. Beliau sangat antusias sekali. Terlebih lagi didukung oleh kemampuan penguasaannya terhadap beberapa bahasa asing. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Rusia. Selain itu,
beberapa bidang yang diminati oleh beliau, yaitu filsafat humanistik, filsafat humanisme, filsafat bahasa, khususnya linguistik kontemporer, dan semantika bahasa Arab. Karya-karya beliau juga banyak ya. Yang pertama ada di Rosa Islamiyah, Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama. Kemudian ada Al-Iman wa al-Islam. Kemudian Nahwu Usul Jadilah li al-Fiqh al-Islam, Fiqh al-Mar'ah, dan sebagainya. Langsung kita ke pemikiran beliau mengenai teori batasnya. Kalau dilihat dari pemikiran beliau di dalam Al-Quran dan Sunnah, terdapat perintah Tuhan yang diungkapkan kan. Dan di situ sudah diatur ketentuan-ketentuan yang merupakan menjadi batas terendah maupun batas tertinggi bagi seluruh perbuatan manusia. Berarti batas terendah ini mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimumnya. Kemudian manusia menurut beliau memiliki keleluasan untuk memilih batasan tersebut sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi ya. Selama manusia ini masih dalam koridor batasan tersebut, tidak melebihi apa yang sudah diberikan, sudah dijelaskan di Al-Quran maupun Sunnah, tidak melebihi batas maksimal maupun batas minimalnya. Selama masih dalam koridor, menurut beliau manusia tidak menanggung beban dosa. Termasuk pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika manusia melampaui batasan-batasan tersebut. Selanjutnya, menurut beliau batasan-batasan ini terdapat 6 batasan. Pertama, di mana kondisi batas minimalnya. Contohnya yaitu berkaitan mengenai perihal makanan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dalam hal ini, beliau Muhammad Syahrur juga menegaskan bahwa terbuka peluang adanya pengharaman jenis makanan tertentu selain yang tersurat dalam ayat ini. Jadi di surat Al-Maidah ini, di ayat ketiga ini, hanya batas minimalnya. Contoh batas minimal makanan yang tidak diperbolehkan. Jadi memungkinkan untuk makanan lain juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kondisi di mana batas maksimal ya. Contohnya juga di surat Al-Maidah ayat 38. Dalam pandangan beliau, hal ini dalam surat ini mengenai hukuman pencurian, yaitu potong tangan itu. Itu merupakan batas tertinggi dari Islam yang sudah ditentukan ya. Batas maksimal hukumannya itu potong tangan. Kemudian yang ketiga, kondisi menyatunya batas minimal dan maksimal secara bersamaan. Hal ini terkait kewarisan. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 11 dan juga An-Nisa ayat 12. Menurut beliau, pembagian 2 kali lipat anak laki-laki merupakan batas maksimal. Sedangkan untuk perempuan memiliki batas minimal yaitu 1 bagian. Kemudian yang keempat, kondisi di mana batas maksimal mendekati titik tapi tidak sampai menyentuh batas maksimal. Syahrur mencontohkan dalam surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pezina. Hukuman dera 100 kali ini merupakan batas minimal sekaligus batas maksimal. Kemudian di nomor 5 ada kondisi di mana batas maksimal mendekati titik tapi tidak sampai menyentuh batas maksimal. Dalam hal ini Syahrul mengembangkan contoh dengan surat Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan larangan mendekati zina dan yang melarang mendekati perbuatan keji pada surat Al-An'am ayat 151. Dan yang keenam, kondisi di mana batas maksimal memberi manfaat positif namun tidak boleh melampauinya.
Sementara batas maksimal berdampak negatif dan boleh dilampaui. Seperti larangan riba sebagai batas maksimalnya dan perintah zakat sebagai batas minimalnya. Lanjut ke tokoh ketiga. Pada intinya yang tadi pemikirannya Muhammad Syahrur, yaitu di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan mengenai batas minimal maupun batas maksimal. Dan tadi juga sudah saya jelaskan ada 6 batasan sesuai pandangan beliau ya. Kemudian lanjut kepada tokoh yang ketiga, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Dari biografinya akan saya jelaskan, beliau lahir pada tahun 1909, nama lengkapnya yaitu Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf Al-Nabhani. Nasab keluarga beliau kembali pada keluarga besar An-Nabhaniyah dari kabilah Hanajirah di Bir As-Sab'ah. Beliau mendapat didikan ilmu dan agama di rumah ayahnya, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf Al-Nabhani. Beliau, ayahnya ini seorang syekh yang faqih ya, dan seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementerian Pendidikan Palestina. Sedangkan ibu dari beliau, Taqiyuddin An-Nabhani, juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang diperoleh dari ayahnya. Beliau juga, Taqiyuddin An-Nabhani ini, menerima pendidikan dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya. Dan ia telah hafal Al-Quran sebelum usia di bawah 13 tahun. Sebelum usia 13 tahun ya. Selanjutnya, ia juga mendapatkan pendidikan di sekolah negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian Taqiyuddin berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum menamatkan sekolahnya di Akka, ia ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di Al-Azhar guna mewujudkan dorongan kakeknya, yaitu Syekh Yusuf Al-Nabhani ya. Selanjutnya Taqiyuddin kemudian melanjutkan di Sanawiyah Al-Azhar pada tahun 1928, dan pada tahun yang sama ia meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu ia melanjutkan studinya di Kuliah Darul Ulum yang saat ini merupakan cabang dari Al-Azhar. Beliau juga banyak menghadiri halaqah-halaqah. Mengenai keilmuan, beliau juga antusias. Halaqah-halaqah yang beliau ikuti yaitu halaqah bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariat seperti fikih, usul fiqh, hadis, tafsir, ilmu kalam, dan sejenisnya. Beliau juga menghadiri diskusi dan majelis yang dipimpin langsung oleh kakeknya terkait masalah-masalah fikih. Beliau lulus dari Darul Ulum di masa kuliahnya pada tahun 1932. Beliau juga seorang pendiri yang kita tahu ada Hizbut Tahrir. Karya-karya beliau ada Nizamul Islam, At-Taqatul Al-Hizbi, dan sebagainya. Langsung ke pemikiran beliau mengenai khilafah. Kalau kita tahu, menurut beliau khalifah itu yaitu pemimpin dari suatu khilafah, itu orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan tempatnya. Khilafah ini berasal dari fi'il madhi ya, khalafa, dari kata menggantikan. Beliau Taqiyuddin An-Nabhani ini berpandangan bahwa sistem pemerintahan Islam itu, yaitu sistem khilafah ini, sebuah sistem pemerintahan yang lain sama sekali dengan sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, baik ditinjau dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya sistem ini, pemikiran, konsep, standar, serta hukum-hukum yang dibangun untuk pemerintahan umat Islam. Jadi sangat berbeda.
Islam telah menentukan, menurut beliau, sudah menentukan cara memperoleh pemerintahan atau kekuasaan dengan cara yang kita tahu yaitu baiat, yaitu untuk menentukan khalifah pada saat itu atau imam, itu harus dilakukan dengan ridho dan kebebasan memilih dengan cara baiat. Menurut beliau juga baiat merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin, sekaligus merupakan hak setiap muslim bagi laki-laki maupun perempuan. Syarat untuk dibaiat yaitu Islam balik berakal dan rela atas pilihan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Selanjutnya, pelaksanaan baiat ini menurut beliau, pertama kaum muslimin mendiskusikan siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang pantas mengemban jabatan khalifah. Kemudian yang kedua, apabila sudah ada ketetapan pendapat tentang siapa yang sudah dipilih ini, kemudian nama-nama tersebut diserahkan kepada kaum muslimin untuk dipilih kembali salah satunya. Ketika sudah dipilih, maka seluruh calon yang tidak terpilih dimintai untuk membaiatnya. Kalau kita tahu khalifah ini tugasnya yaitu menerapkan syariat Allah kepada seluruh manusia. Bukan seperti sistem yang ada pada saat ini, pemimpin merupakan tugasnya ini mengemban aspirasi rakyatnya. Jadi apa yang dikatakan rakyat, pemimpin akan laksanakan seperti itu. Tapi kalau khilafah ini menerapkan syariat Allah kepada seluruh manusia. Kemudian mengenai khalifah juga tidak akan diberhentikan kecuali jika sudah menyimpang dari hukum syara. Dan juga penyimpangan ini juga yang sudah sangat menyebabkan untuk diberhentikannya dari jabatan khalifah ini. Negara Islam juga menurut beliau terdapat ada dalam struktur dalam khilafah ya, yaitu pertama ada khalifah sebagai kepala negara, kemudian ada muawin tajwid sebagai pembantu khalifah pada bidang pemerintahan, kemudian ada muawin tanfid sebagai pembantu khalifah dalam bidang administrasi, kemudian ada amirul jihad, panglima perang, kemudian ada wali yaitu pimpinan daerah, kemudian ada qadhi yaitu hakim, kemudian ada maslahih daulah, departemen, kemudian ada majelis umat, yaitu lembaga wakil rakyat. Jadi itu mengenai 3 tokoh tadi, ada Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian ada Muhammad Syarur, dan yang ketiga ada Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.